Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bukhari Rizky Behaki. Di sini selain saya ingin menjelaskan untuk memenuhi ujian akhir semester dari Mikrotablik, tentu saja saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin saya sukai dan juga itu mungkin bisa jadi hal yang menyenangkan untuk didengarkan oleh teman-teman bersama, yaitu tentang hal yang berkaitan dengan sepak bola. Jadi, teman-teman, sepak bola itu adalah hal yang paling populer di dunia ini dalam kategori olahraga. Rugby, American football, bola voli, basket, ataupun badminton, bowling, pingpong dan lain sebagainya itu adalah hal yang sangat jauh popularitasnya ketimbang sepak bola itu sendiri. Sepak bola sebenarnya agak sedikit simpang siur siapa yang pertama kali menemukan atau siapa yang pertama kali memainkan. Ada yang mengatakan bahwasannya Inggris, ada juga mengatakan Jerman, tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya itu Cina. Kenapa kok bisa Cina? Yang lainnya dua hal tadi Eropa, sedangkan satu benua ini dari Asia. Kita nggak perlu kaget karena semua hal yang ada di Cina itu adalah teknologi yang terbaru yang dimiliki oleh manusia gitu. Maksudnya saat memang pada dasarnya ada penelitian yang secara spesifik menemukan bahwasannya Cina itu penemu bola, sepak bola. Saya rasa tidak perlu kaget karena banyak hal improvement, inovasi, modernisme itu dimulai dari Cina. Ya kan? Bisa dilihat di Chongqing, mereka bisa membangun 40 lantai, ada jalan rayanya. Kita aja bikin flyover bisa runtuh begitu kan. Back to topik lagi di sepak bola. Di sepak bola itu punya beberapa poin unik dalam setiap posisi. Nah, jadi di sepak bola itu ada yang namanya goalkeeper atau keeper, defender, midfield, dan juga forward atau penyerang. Defender adalah orang yang bertahan, midfielder adalah gelandang, dan juga forward ataupun penyerang itu adalah pemain yang ada di depan. Nah, tak hanya itu juga, sepak bola punya taktik yang 11 pemainnya itu bisa digunakan banyak gitu. Contoh ada 4-3-3, yaitu 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 3 pemain menyerang. Itu adalah cara penyerangan yang mungkin ada di zaman semi modern, mungkin tahun 2010 hingga 2019-20 mungkin gitu. Saat sudah masuk 2021 ke awal hingga sekarang akhir 2025, sepak bola sudah merubah kembali taktiknya. Mungkin juga bisa 4-2-3-1 ataupun 4-3-2-1 ataupun juga 3-4-3. Nah, jadi setiap posisi itu berbeda-beda dan poinnya juga berbeda. Di sepak bola waktu zaman dahulu itu digunakan nomor punggungnya digunakan untuk menjelaskan posisi orang tersebut. Nomor 1 sudah pasti goalkeeper, nomor 2 itu adalah bek kanan, nomor 3 adalah mungkin bek kiri, nomor 4 bek tengah, nomor 5 bek tengah pula, nomor 6 pemain di tengah tapi agak di belakang, nomor 7 adalah pemain tengah yang agak sedikit di kiri, nomor 8 adalah gelandang kreatif, nomor 9 adalah striker, nomor 10 adalah antara second striker, attacking midfielder ataupun winger, nomor 11 adalah winger kiri gitu. Jadi nomor 12-nya bisa dipakai 10, bisa dipakai 11 juga. Nah, selain itu juga setiap defender itu punya tipikal, ada namanya center back. Center back itu adalah posisi pemain yang ada di belakang, yang ada di satu tempat mengisi posisi satu terakhir sebelum kiper untuk pengamanan bola. Biasanya bisa dipakai 2 hingga 3 center back gitu. Jadi posisinya tuh kurang lebih seperti ini. Misalnya ini kita bisa pakai 2 center back, ya bisa seperti ini 1-2, bisa juga 3 seperti 1-2-3. Kalau misalnya kita menggunakan 3 center back, keuntungannya adalah akan makin rapat, tapi build up dari bagian sayap yang sebelah sini dan sebelah sini itu akan sedikit sulit. Karena kalau kita menggunakan 3 back, mereka build upnya lebih ke arah tengah terlebih dahulu, baru ke arah sayap dari tengah. Sedangkan kalau kita menggunakan 2 back saja, biasanya di sebelahnya ada wing back kembali, sebelah kiri ada sebelah kanan juga. Nah, wingback sebelah kanan dan kiri ini tugasnya saling tumpang tindih. Saat yang kiri menyerang, yang kanan biasanya cenderung untuk bertahan. Begitupun saat yang kanan di atas, yang kiri juga cenderung untuk ada di bawah. Nah,
saat dua pemain center back ini menggunakan sistem 4 di belakang, wingback ini bermain antara kaki ke kaki. Biasanya center back mengirimkan bola kepada pemain tengah dan pemain tengah mengumpan bola kepada wingback. Wingback bisa langsung overlap ataupun bermain ke depan dan mengumpan ke arah striker ataupun winger yang di depannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tugas zaman sekarang itu sangat sulit sekali untuk bermain di wingback selain jadi seorang winger ya. Nah, zaman sekarang biasanya kita menggunakan 4-4-2 atau 4-2-3-1 ataupun 4-3-2-1 atau menggunakan 3-4-3. Nah, 3-4-3 itu digunakan oleh Robin Amorim yang ada di Manchester United. 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 digunakan oleh banyak pemain. Ada Luis Enrique dari PSG, ada juga mungkin Hansi Flick yang menggunakan 4-3-3 di Barcelona, ada juga yang menggunakan 4-4-2 atau 4-2-3-1 yaitu dari Xabi Alonso, dan juga banyak tim yang menggunakan hal yang mirip. Nah, saat menggunakan 4-2-3-1, apa yang harus ditekankan dan apa yang harus dilakukan oleh para pemain. Nah, biasanya pemain yang ada di 4-2-3-1 itu adalah pemain yang digunakan oleh Manchester City. Manchester City menggunakan permainan hal tersebut, menumpukan permainan ada di seorang striker sebagai seorang attacking mandiri, dan juga ada dari winger. Dan winger ini di zaman sekarang itu adalah pemain yang paling capek selain wingback gitu. Winger dan wingback itu adalah dua pemain yang paling sangat capek sekali. Karena kenapa sih bisa bilang mereka sangat capek sekali? Karena permainannya sangat tidak monoton, harus kerja keras dan mengikuti apa instruksi dari pelatih. Saat kamu bermain terlalu di tengah, kamu akan di pressure dari bagian winger ataupun wingback tersebut. Tapi saat kamu terlalu maju dan wingback kamu lebih maju dari kamu, itu berbahaya karena di sisi sini bisa dilakukan overtake atau counter attack yang bisa diumpankan dari arah tengah ataupun di arah back. Di sini melakukan umpan ke arah sini, yang tadinya kalau kita menggunakan dua backnya ke posisi sini, terus posisi ini diisi oleh back yang di sini, itu kan bisa membuat celah di antara di sini bagian striker musuh. Nah, ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Dan hal yang dilakukan adalah wingback dengan seorang winger zaman sekarang, entah right midfielder ataupun right wing murni, itu harus mundur terus-menerus. Setahu saya zaman sekarang yang memang winger itu cuman pure di atas itu hanya ada sekitar 2 saja yang saya tahu dari Real Madrid, yaitu Vinicius Junior dengan nomor punggung 7 asal Brazil, dan juga Lamine Yamal di sebelah kanan, winger kanan nomor 10 dari Barcelona. Nah, tapi perbedaan dari dua pemain tersebut adalah terkadang Lamine Yamal masih sedikit disuruh untuk mundur dari posisi ini ke arah sini ataupun sini oleh Hansi Flick. Sedangkan Vinicius Junior mungkin selain karena memang kapasitas dribbling dia yang sangat luar biasa dan juga ego dia yang mungkin tinggi juga, menyebabkan dia perlu hanya stay di sini saja. Biasanya yang rotasi ke arah tengah saja, mungkin nanti Kylian Mbappe yang akan bermain di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke arah midfield teman-teman. Midfield juga itu ada banyak contohnya gelandang. Ada gelandang bertahan, gelandang kreatif penyerang, ada box to box juga, ada juga gelandang yang bakal dari attacking ini balik lagi ke sini dan arah winger, itu banyak sekali. Kalau mungkin versatile secara yang mungkin dikenal zaman sekarang, gelandang itu ada beberapa. Yang pertama center midfield, ataupun gelandang yang memang kerjaannya dari sini, yang stay di sini aja, mungkin dribbling tidak terlalu jauh ke depan atau ke belakang. Mungkin tugasnya adalah mengumpan kanan ataupun mengumpan kiri. Yang kedua ada defensive midfielder. Defensive midfielder adalah pertahanan pertama yang memotong serangan dari musuh. Nah, itu sangat krusial sekali. Siapa contohnya pemain sekarang? Ada Rodri, Zubimendi, Declan Rice, ada Tchouaméni, di Manchester United ada Casemiro, Kobe Maino, dan juga Ugarte. Kalau mungkin di permainan hal defensive midfield ini dia lebih banyak menyetop bola terlebih dahulu. Nah, zaman sekarang lucunya lagi defensive midfield malah bermain sedikit lebih depan daripada center midfield. Jadi saat menyerang ia akan lebih maju, namun saat namun saat ia diserang ia harus paling cepat untuk mundur, karena di sini pola cepat dari permainan sepak bola modern ini sudah sangat sulit sekali. Yang selanjutnya juga ada AMF dan RMF dan LMF. LMF itu adalah left midfielder, yang RMF itu adalah right midfielder. Tujuannya sama, tugasnya sama, yaitu semi wing, pemain yang
agak sedikit di depan gitu. Sedangkan yang satu lagi attacking midfielder, yaitu pemain yang kemungkinan besar adalah orang kedua setelah striker yang melakukan shooting gitu. Jadi mungkin agak terlalu sulit untuk menjelaskan dengan sekadar teori, namun ini adalah bentuk yang menyenangkan untuk ditonton oleh teman-teman bersama. Saat kita menyukai sepak bola, ini adalah salah satu yang mungkin bisa berkaitan dengan hal tersebut. Jadi teman-teman tidak hanya harus mengerti bahwasanya sepak bola itu punya berbagai taktikal yang merepotkan dan tidak sederhana, tapi sebenarnya sepak bola itu sangat menyenangkan untuk kita nikmati. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada episode 1. Kita next ke episode 2. Saya Bukhari Rizky Behaki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.